Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan berjudul Warisan Iman. Renungan ini diambil dari Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai 4. Ini adalah perikop yang baru dengan judul Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu Yusuf diberitahu ayahmu sakit, lalu dibawanya kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, anakmu Yusuf telah datang kepadamu, Israel pun mengerahkan segenap tenaganya dan duduk di tempat tidurnya. Yakub berkata kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau bertambah banyak, serta menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, dalam ayat yang kita baca baru saja di sini diceritakan bahwa Yusuf diberitahu kalau ayahnya sedang sakit. Nah, Yusuf kemudian pergi untuk menemui ayahnya. Dia membawa juga kedua putranya, yaitu Manasye dan Efraim, untuk bertemu dengan Yakub. Nah, ketika Yakub mendengar kedatangan Yusuf, dia mengumpulkan kekuatannya. Pada saat itu dia sudah tua dan dia sedang sakit. Dia kemudian duduk di tempat tidurnya. Kemudian Yakub mengingatkan kepada Yusuf tentang perjumpaannya dengan Allah di Luz, Kanaan. Yakub menceritakan lagi bahwa di sana Allah berjanji bahwa dia akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar dan juga memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya sebagai milik pusaka yang abadi. Nah, saudara yang terkasih, cerita dalam kisah yang kita baca ini setidaknya bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi orang tua. Sebagai orang tua, Yakub ingin anak cucunya memahami bahwa identitas keluarga mereka itu bukan hanya sekedar dari hubungan darah saja, tapi berakar pada hubungan perjanjian dengan Allah. Nah, sebagai umat Allah, mereka dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang besar, dan kemudian mereka tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu, di sini Yakub menegaskan bahwa saat ini keluarga mereka itu hanyalah orang asing di Mesir, sehingga suatu saat mereka harus kembali lagi ke tanah Kanaan. Nah, kemudian kita akan lihat dari sisi yang lain, yaitu sisi anak. Nah, Yusuf dia membawa kedua putranya. Ini bukan sekedar untuk menerima berkat saja yang akan diterima dari Yakub, tetapi juga untuk mendengar langsung kisah iman dari Yakub. Nah, sehingga meskipun kedua putra Yusuf ini dibesarkan di Mesir, tapi dia ingin supaya mereka memahami pengalaman spiritual yang membentuk keluarga mereka. Dan kemudian dari sini kedua anaknya akan menyadari bahwa mereka bukan hanya pewaris iman dari orang tua, tapi juga menjadi saksi dan menjadi bagian dari karya Allah dalam kehidupan mereka. Nah, pengalaman iman Yakub bukan hanya cerita nostalgia, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun hubungan mereka sendiri dengan Allah. Saudara yang terkasih, cerita dalam kisah ini mengajarkan dua hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang tua, kita bukan hanya mengajarkan iman kepada anak sebagai cerita masa lalu, tetapi kita juga harus membantu mereka untuk memahami realitas karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga identitas sebagai orang percaya yang diterima oleh anak kita itu tidak hanya dipahami sebagai status turun-temurun, tapi anak-anak kita juga merupakan bagian dari umat kepunyaan Allah. Nah, di sisi lain, sebagai anak kita pun bukan hanya mendengar pengalaman iman orang tua kita itu sebagai cerita masa lalu atau cerita nostalgia saja. Tapi karya-karya Allah tersebut adalah bentuk pemeliharaan Allah yang nyata dalam perjalanan hidup kita. Pengalaman-pengalaman dari orang tua kita itu menjadi fondasi dalam pembentukan iman kita kepada Allah. Saudara yang terkasih, kiranya Allah memberikan kita kemampuan dan juga hikmat
sehingga kita dapat menjalankan peran kita sesuai dengan kehendak-Nya, baik sebagai orang tua ataupun sebagai anak. Saudara, mari kita berdiam, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai orang tua, sudahkah kita membantu anak-anak kita untuk memahami identitas iman mereka kepada Allah? Atau sebagai anak, sudahkah kita melihat pengalaman iman orang tua kita sebagai bagian dari pemeliharaan Allah yang nyata dalam perjalanan kehidupan kita? Jika belum, maka mari datang kepada Allah dan membawa semuanya di dalam doa kepadanya. Mari kita meminta kekuatan dari Allah sehingga kita dapat menjadi orang tua yang dapat membina anak-anak kita untuk mengenal iman mereka kepada Allah. Kiranya Allah juga memberikan kita kemampuan supaya kita dapat melihat pengalaman orang tua kita sebagai bagian dari pemeliharaan Allah yang nyata. Saudara, ingatlah bahwa pengalaman bersama Tuhan di dalam keluarga adalah warisan iman yang kekal. Demikian renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur sebab sampai hari ini Tuhan tetap menyertai dan menolong kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami. Jika saat ini mungkin kami menjadi orang tua, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, sehingga kami dapat mendidik anak-anak kami untuk mengenal iman mereka kepada-Mu Tuhan. Mungkin kami masih banyak kekurangan sebagai orang tua, tapi kami percaya jika kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, maka Engkau akan membimbing dan juga menolong kami. Juga kami Tuhan yang mungkin saat ini sebagai anak, kiranya kami juga dapat melihat pengalaman-pengalaman iman orang tua kami itu sebagai bagian dari pemeliharaan Tuhan yang nyata atas keluarga kami, atas hidup kami. Sehingga pengalaman iman orang tua kami itu dapat menguatkan iman kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.